OTW pulang kampung dulu guys. Bab 1911 sampai bab 1915. Ye Junlin telah menunggu saat ini. Karena dia tidak menghentikannya, dia mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Sekarang setelah berita konferensi Tianjiao keluar, Ye Junlin dan semua orang memahami tujuan penghapusan Tianjiao. Sekarang, orang-orang yang sangat yakin bahwa 7 dewa jahatlah yang telah menghancurkan Xia Jiao Agung mulai bersantai. Sepertinya tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan semua ini. Ratusan orang jenius digulingkan, dan 3 orang teratas dalam daftar tanah hilang, serta kehidupan dan kematian mereka tidak diketahui. Segera setelah itu, konferensi jenius Dongfangzhou dimulai. Ini jelas sebuah konspirasi. Mengikuti pemikiran ini, menurut saya Ye Junlin mungkin telah dituduh secara salah sebelumnya. Seseorang memimpin semua ini di belakang layar. Dalam hal ini, Ye Junlin menjadi orang nomor 1 di peringkat surgawi. Tetapi dia tidak melakukan apapun yang merugikan Daxia, dan bahkan meminta 7 dewa jahat untuk memperbaiki cara jahat mereka. Serangkaian hal dapat dijelaskan secara logis dan jelas. Bagaimanapun juga, Ye Junlin dijebak. Dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Daxia, dan dia bahkan mengontrol kekuatan dewa jahat untuk digunakan oleh Daxia. Orang pintar dengan cepat mengetahui taruhannya. Dalam hati saya hampir yakin bahwa Ye Junlin dituduh secara salah. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa memikirkan hal lain. Semua orang ingin sekali membicarakan semut di panci panas. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Konferensi Tianjiao diadakan di Daxia, tetapi Daxia berada dalam situasi di mana tidak ada yang bisa melarikan diri. Semua wilayah besar di benua timur pasti akan mengirimkan para jenius terkuatnya untuk berkompetisi. Bagaimana Daxia bisa bersaing dengan yang lain? Ajak sekelompok anak muda penyandang cacat seni bela diri dan duduk di kursi roda untuk berkompetisi. Mustahil, situasi ini tidak dapat diselesaikan sama sekali. Daxia tidak memiliki siapapun untuk dikirim. Pada saat itu, kami hanya dapat mengirimkan orang-orang jenius biasa ke konferensi, di mana mereka akan disiksa dan dipermalukan oleh para jenius dari negara lain. Menginjak-injak reputasi Daxia dan martabat prajurit Daxia. Biarkan Daxia tidak bisa mengangkat kepalanya setidaknya selama 30 tahun. Biarkan Daxia mempermalukan seluruh dunia, biarkan semua orang di Daxia menjadi bahan tertawaan. Setelah gagal, situasi yang mungkin Anda hadapi lebih buruk dan lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Orang Daxia tidak takut dengan pertumpahan darah dan pengorbanan, tetapi martabat, integritas, dan reputasi mereka adalah yang terpenting. Kita bisa mati berdiri, tapi kita tidak boleh berlutut untuk berlama-lama dan dipermalukan. Ini benar-benar mustahil. Semua orang di Daxia tidak bisa menerimanya. Tapi dia tahu konsekuensi seriusnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami benar-benar tidak dapat mengirim siapapun keluar. Ratusan jenius terkuat telah dihapuskan, di mana kita dapat menemukan orang. Tapi bisakah Daxia duduk diam dan menunggu kematian? Tidak bisa. Tian's Mansion dan organisasi lainnya segera meluncurkan rencana untuk mencari sebanyak mungkin orang berbakat di Daxia. Kemudian, dalam waktu sesingkat-singkatnya, setiap metode digunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Baik itu pengobatan ajaib atau berbagai teknologi modern, semuanya harus digunakan bagaimanapun caranya. Ini tentang reputasi Daxia. Semua orang menjadi gila. Melihat konferensi jenius semakin dekat, namun pengaruhnya sangat kecil. Bakat anak-anak muda yang dikumpulkan ini terlalu rata-rata. Tidak ada gunanya sama sekali,
terburu-buru. Jika tidak berhasil, pinjam saja seseorang. Segala jenis bidat jahat bisa dilakukan, selama itu berhubungan dengan Daxia. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa bertanya pada bidat jahat itu? Tidak berhasil. Gunakan saja surga. Chefu dan para jenius muda dari klan Baolong berpura-pura. Tidak, menurut peraturan, kami adalah organisasi seni bela diri kuno Daxia, dan kami tidak boleh berpartisipasi. Jika saya membiarkan penemuan itu terjadi terungkap, itu akan membuat lelucon. Jangan pernah memikirkan masalah ini. Tidak ada pendapat yang seragam di Tian's Mansion. Beberapa hari berikutnya kacau balau. Saat ini, para jenius dari negara lain di benua timur datang ke Daxia satu persatu. Khususnya di East Island, berbagai tempat di Star Kingdom telah melahirkan generasi muda terkuat sepanjang sejarah, yang konon sebanding dengan tempat-tempat sebelumnya di Daxia. Beberapa hari kemudian, dengan penuh harap, konferensi keajaiban Dongfangzhou akan dimulai. Tempatnya akan diadakan di Daxia Capital. Mata seluruh dunia terfokus di sini. Semua jenius dari berbagai negara di benua timur ada di sini. Terutama negara-negara Pulau Timur dan kerajaan bintang yang terkuat. Para jenius yang mereka kirimkan hanya sekuat negara lain. Xingwo selalu lemah dalam seni bela diri. Kenapa ada begitu banyak orang kuat? Semua orang terkejut saat melihat barisan kuat Xingwo. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya mendengar bahwa grup Sansing menggunakan modifikasi genetik dan teknologi lain untuk menciptakan sekelompok bibit jenius. Saya mendengar bahwa grup Sansing juga menggabungkan metode budidaya kuno dari berbagai negara dengan sains dan teknologi modern dan bioteknologi. Kembangkan lebih banyak orang kuat. Ambisi Sansing Group sangat besar. Mereka bahkan mempelajari teknologi untuk mengubah garis keturunan. Begitu lahir, mereka akan memiliki bakat dan kekuatan super yang sama dengan negara adidaya. Setelah mendengar penjelasannya, semua orang langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dan Dongdao sangat menakutkan kali ini. Dikatakan bahwa pewaris kekuatan kuno dan orang kuat yang ada dalam legenda Dongdao ada di sini, dan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Keluarga secara pribadi pergi dan mohon orang-orang kuat kuno di Pulau Timur untuk keluar. Itu sebabnya mereka setuju untuk mengirimkan jenius terkuat. Ini menunjukkan betapa yakinnya mereka dalam hal ini. Kali ini kekuatan seperti Pulau Timur dan Star Kingdom datang dengan persiapan. Mereka semua di sini untuk yang terkuat. Setelah semua orang di Daxia mendengar ini, hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan mereka menjadi semakin putus asa. Awalnya, Daxia berada dalam situasi di mana tidak ada yang bisa melarikan diri. Kekuatan Pulau Timur dan Kerajaan Bintang telah sepenuhnya siap lagi dan datang dengan kekuatan yang dahsyat. Kali ini Daxia tidak hanya akan kehilangan dominasinya yang sudah lama ada, tapi juga kehilangan muka. Semua orang di Daxia tidak bisa lagi mengangkat kepala. Wajah dan reputasiku hilang sama sekali. Jika ada yang menyebutkan hal seperti itu di masa depan, mereka hanya akan bertindak seperti zombie. Saat Anda melihat orang dari negara lain, Anda hanya bisa berjalan-jalan. Tidak hanya itu, jika bibit berbakat ini tersingkir, masa depan Daxia akan hancur. Tidak ada bandingannya dengan dunia seni bela diri di negara-negara ini di masa depan. Dia pasti akan dihancurkan oleh orang lain. Semua orang di Daxia yang hadir tampak tak bernyawa, wajah mereka berair, dan mereka bahkan tidak menarik napas. Alasan mengapa mereka datang ke konferensi Tianjiao ini adalah untuk diam-diam menunggu datangnya penghinaan dan lelucon. Hah, Daxia adalah tuan rumahnya, kenapa kejeniusan Daxia belum muncul? Kali ini, seseorang membawa topik tersebut ke Daxia.
Yang lain berkata satu demi satu, "Ya, Daxia adalah yang terkuat dalam sejarah. Saya juga mendengar bahwa mereka telah menghasilkan seorang jenius yang langka dalam ribuan tahun. Dia baru berusia beberapa tahun, potensinya telah mencapai level tertinggi Tian's Mansion." Tidak hanya jadi, ketika peringkat tanah Gritsia diumumkan, 3 teratas dalam peringkat tanah adalah yang terkuat dalam sejarah. Iya, Daxia adalah nomor 1 lagi kali ini, kan? Apakah kita di sini sia-sia lagi? Hahaha. Pada akhirnya, hampir semua orang tertawa. Itu semua disengaja. Dia tahu dengan jelas bahwa para jenius terkuat di Daxia telah dihapuskan, dan kehidupan dan kematian 3 teratas di peringkat bumi tidak pasti, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Jadi dia mengatakan ini, semua orang di Daxia merasa tidak nyaman. Dan marah setelahnya, mendengar ini, tapi apa yang bisa dilakukan? Yang lain dirancang khusus untuk menargetkannya, yang menghilangkan harapan Daxia di masa depan. Saya tuan rumahnya, jadi tentu saja saya akan menjadi yang terakhir. Mari kita tunggu sebentar lagi. Waktu berlalu menit demi menit, dan tak lama kemudian tiba saatnya konferensi Tianjiao dimulai. Selanjutnya, semua jenius akan memilih grup secara membabi buta dan menarik lawan mereka. Semua orang jenius ada di sini. Hanya para jenius dari Daxia yang tidak hadir. Semua orang di Daxia berkeringat satu demi satu. Di mana orang-orangnya? Kenapa kamu tidak keluar? Apakah kamu sengaja membuat semua orang menunggu? Semua orang mulai mendesak, kita tidak bisa bersembunyi. Bawa semua orang ke sini. Perintah Tian's Mansion memanggil semua jenius yang mereka rekrut untuk maju. Semua orang tertawa ketika melihat orang-orang biasa-biasa saja ini. Bahkan para jenius dari Pulau Timur dan Negara Bintang pun menahan tawa. Daxia memang merupakan situasi yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Meskipun rencana mereka telah selesai, pasukan Pulau Timur masih khawatir akan terjadinya pembalikan di saat-saat terakhir. Misalnya, tiba-tiba sejumlah besar orang jenius muncul. Kalau begitu, semua yang mereka lakukan akan sia-sia. Meski kemungkinan ini sangat kecil, namun tidak menutup kemungkinan. Mereka bahkan memikirkan suatu kemungkinan, Tian's Mansion dan klan Baolong akan mengirimkan para jenius mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Pihak lain merilis berita bahwa ini bukan lagi milik Tian's Mansion dan bukan milik institusi militer kuno suatu negara. Anda dapat berpartisipasi sesuka hati, meskipun perilaku ini tidak tahu malu dan tercela. Tapi itu juga mungkin, tentu saja, Daxia yang selalu jujur lebih memilih kalah daripada melakukan ini. Namun saat melihat penampilan Daxia, mereka merasa lega. Kemungkinan ini tidak ada, mereka dapat yakin. Apa ini? Apakah kamu tidak meremehkan orang lain? Bukankah kita harus mengirimkan jenius terkuat? Mengapa mereka semua bengkok? Iya. Apa yang Daxia lakukan? Serangkaian suara sarkastik terdengar. Jelas mereka tahu apa yang terbaik, tapi mereka sengaja bertanya seperti ini. Jelas sekali Daxia tidak akan datang ke Taiwan. Jika Daxia asal-asalan saja, aku khawatir dia akan menduduki peringkat terakhir. Apakah sampah-sampah ini layak menjadi lawan kita? Apakah Daxia akan menyandang gelar orang sakit dari timur? Para jenius lainnya tampak bangga, sama sekali meremehkan orang-orang di Daxia ini. Tapi semua orang di Daxia berani marah tapi tidak berani angkat bicara. Tidak ada cara lain selain membiarkan orang menjadi sombong. Siapa yang memberitahumu bahwa tidak ada orang di sini yang bisa bertarung? Jika Anda tertinggal, Anda akan dikalahkan. Jika Anda tertinggal, Anda akan diejek. Sebagai tuan rumah,
orang-orang di Tian's Mansion yang bertanggung jawab atas urusan konferensi Tianjiao tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka tidak sabar menunggu konferensi Tianjiao segera berakhir. Tinggal di sini 1 detik lagi adalah siksaan. Setelah hari ini, dunia seni bela diri Daxia akan menjadi hitam dan putih, tanpa sedikit pun warna. Oke, kali ini untuk berpartisipasi dalam konferensi Tianjiao, 100 jenius teratas dari setiap negara dan wilayah akan dipilih untuk berpartisipasi. Hah, ada kecelakaan? Hanya ada 67 orang di Daxia. Informasi ini segera setelah keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Dalam sekejap, wajah Tian's Mansion dan semua orang kehilangan kilaunya. Malu, mereka menghabiskan waktu lama dan hanya bisa mendapatkan sebanyak itu. Saya bahkan tidak dapat menemukan orang yang dapat bersaing secara normal. Sayang sekali, sontak tawa pun meledak. Hahaha, kamu tidak mengerti. Ini yang diminta Daxia untuk kita lakukan. Iya, banyak sekali orang di Daxia. Apakah itu yang bisa kita bandingkan? Mereka kemanapun mereka dikirim, milik kami. Daxia, tolong jangan biarkan kami pergi. Suara sinis terdengar di mana-mana, saat orang-orang di seluruh dunia melihat pemandangan Daxia dikempiskan. Mereka semua harus merayakannya. Bahkan sebelum konferensi dimulai, saya sudah kehilangan muka. Tapi ini baru permulaan, akan ada momen yang lebih memalukan berikutnya. Semua orang di Daxia mengepalkan tangan mereka erat-erat, dan bau mulut ini menyesakkan. Jika tidak ada keberatan, maka konferensi akan segera dimulai. Kami tidak keberatan. Kami juga tidak keberatan. Saya ingin tahu apakah Daxia memiliki keberatan. Jari menunjuk di Daxia, semuanya mereka semua melihat ke atas. Orang yang memimpin tim hanya bisa setuju, kami juga tidak. Oke, jika tidak ada perselisihan, mari kita mulai secara resmi. Namun pada saat kritis ini, suara yang berbeda terdengar. Saya keberatan. Seorang jenius tak tertandingi di tim Dongdao berdiri. Dia adalah Hojo Yoshimichi, salah satu dari 3 jenius teratas di Higashishima. Saya pikir orang-orang di Daxia ini terlalu lemah. Apakah mereka semua sudah pergi? Kirimkan para pecundang ini dan minta mereka semua mundur dari konferensi Tianjiao. Kalimat ini menyebabkan ribuan gelombang, semua mata tertuju pada Hojo Yoshitsune. Semua orang pernah menyindir sebelumnya, tanpa diduga. Kali ini Hojo Yoshimichi akan menamparkan dan mempermalukan wajahnya tanpa ampun. Hojo Yoshimichi memandangi para jenius yang dikirim oleh Daxia. Dan dia mencibir, aku bisa membunuh tumpukan sampah ini hanya dengan 1 jari. Jika Daxia benar-benar tidak bisa mengirim siapapun, ayo kita semua berhenti. Mengapa ini sangat memalukan? Yang lain setuju. Iya, jangan kirim orang setingkat ini untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka tidak layak menjadi lawan kami. Iya, kami sangat menuntut agar Daxia mundur dari konferensi Tianjiao ini. Mereka sama sekali tidak layak. Iya. Negara bintang kita juga menuntut agar mereka mundur dari konferensi. Kami juga menuntutnya. Semua orang mengungkapkan sikap mereka satu demi satu. Semua orang yang hadir di Daxia tercengang. Saya pikir akan sangat disayangkan jika disiksa secara brutal ketika konferensi dimulai. Saya tidak pernah menyangka akan ada sesuatu yang lebih memalukan. Mereka justru membuat Daxia kehilangan kualifikasi untuk mengikuti konferensi. Terpaksa memaksa Daxia mundur dari konferensi, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun di Daxia. Apa yang dipikirkan Daxia Chefu? Lihat orang-orang yang kamu kirim ini. Mereka semua sampah, bahkan jika mereka datang ke lapangan, mereka hanya akan disiksa dan dipermalukan, daripada pergi ke lapangan dan dianiaya. Itu
adalah lebih baik tidak berpartisipasi, itu masih bisa menyelamatkan sedikit muka untuk Daxia. Benar, Daxia tidak tahu malu. Hanya saja, jangan berpartisipasi. Semua orang mulai mengejek dan tertawa lagi. Hati semua orang di Daxia berdarah, terutama para jenius yang dipilih sementara mengepalkan tangan mereka. Wajah mereka memerah, dan mereka berteriak tidak yakin. Kami tidak takut pada siapapun, Anda tidak boleh menghina kami seperti ini. Ya, Anda tidak bisa menghina siapapun. Kami, Hojo Yoshitsune memandang semua orang dengan jijik dan berkata, hanya kamu, ayo berkumpul. Sebelum konferensi dimulai, aku akan berurusan denganmu dulu, kamu sedang mencari kematian. Hojo Yoshitsune mengucapkan sepatah kata pun benar-benar membuat marah orang-orang muda di Daxia, dan mereka menjadi gila dan membunuh Hojo Yoshitsune. Satu persatu, mereka semua menggunakan apa yang telah mereka pelajari sepanjang hidup mereka, dan ditambah dengan kemarahan mereka, efektivitas tempur mereka meningkat pesat. Tapi hasilnya jelas, kesenjangannya terlalu besar. Hojo Yoshimichi adalah makhluk yang mampu melawan kejeniusan Daxia. Itu tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal tambal sulam ini. Puff, puff, puff. Mereka yang bergegas ke depan terbang keluar satu demi satu. Dalam beberapa menit, lebih dari 60 orang dari Daxia jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Ekspresi mereka berubah-ubah dan ganas, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keterampilannya lebih rendah daripada keterampilan orang lain. Tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Saat ini, seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Semua orang tertawa, dengan sarkasme tanpa malu-malu. Adapun Daxia, semua orang tercengang, konferensi belum dimulai. Lebih dari 60 orang yang mereka pilih dibunuh oleh Hojo Yoshimichi saja. Semuanya sudah berakhir sekarang, tidak ada yang bisa menghadiri konferensi sama sekali. Ini adalah lelucon yang lebih besar, mudah dibunuh oleh satu orang. Malu, sayang sekali. Ini bahkan lebih memalukan daripada kalah di konferensi. Pada saat ini, rasa malu yang sesungguhnya datang. Daxia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi mulai sekarang. Apalagi melihat ejekan dan hinaan dari orang lain, darah semua orang melonjak dan mereka hampir pingsan satu persatu. Hojo Yoshimichi berdiri di platform tinggi dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah melihat sekeliling, dia berkata dengan nada menghina, lihat, apa yang saya katakan benar, itu hanya sekumpulan sampah. Saya bisa menghancurkannya sendiri, ya, banyak sampah. Apakah Anda layak menjadi lawan kami? Semua orang setuju. Hojo Yoshimichi berteriak dengan arogan, apakah benar-benar tidak ada seorang pun di Daxia? Siapa bilang tidak ada seorang pun di Daxia? Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Di kejauhan, Ye Junlin muncul. Dia diikuti oleh sekelompok orang. 3 teratas dan jenius terkuat di peringkat Gritsia terlahir kembali dari abu. Suara yang menggemparkan ini menyebabkan puluhan ribu pasang mata menoleh. Kamu Junlin, melihatnya, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa musuh semua orang akan muncul saat ini. Namun, Ye Junlin bukanlah protagonisnya. Protagonis sebenarnya ada di belakang. Ya Tuhan, ini Yin Xianxian, jenius dari wilayah selatan Gritsia, jenius yang menempati peringkat 89 di Gritsia. Ini adalah Zhang Donglong, jenius dari wilayah utara, jenius yang menempati peringkat 67 di Gritsia. Ini adalah jenius dari Gritsia, dia sebenarnya adalah jenius ke-20 di Gritsia Land Ranking. Ini adalah jenius ke-13 di Gritsia Land Ranking. Ke-9 di peringkat Gritsia Land, ke-8 di Gritsia Land Ranking.
His, suara terengah-engah terdengar dari semua orang. Apakah ini mimpi? Saat mata mereka tertuju pada mereka bertiga, semua orang di ruangan itu menjadi gila dan mata mereka hampir terbang. 3 teratas dalam daftar semuanya muncul bersamaan. Menakutkan, pertengahan musim gugur ketiga dalam daftar tanah Gritsia. Zongqiu adalah wanita terkuat di peringkat bumi Daxia. Fujia dikenal sebagai Fuxianzi, dan Zongqiu dijuluki Valkyrie. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Peringkat pertama dan kedua di dunia adalah saudara, yang dikenal sebagai saudara kembar terkuat. Asal-usul mereka misterius dan mereka adalah murid sekuler dari silsilah Gunung Sukuno. Tapi itu sangat kuat, dia secara bercanda disebut sebagai keturunan pedang abadi. Gemini dan Valkyrie secara alami adalah 3 bumi terkuat dalam sejarah. Jika Anda menambahkan Junjun, itu tidak terbayangkan. Oleh karena itu, para jenius di kelas Daxia saat ini adalah duri bagi Dongdao dan kekuatan besar lainnya. Mereka akan menggunakan segala cara untuk menghilangkannya. Tapi ketika semua orang mengira itu aman dan tidak ada yang bisa meninggalkan Daxia, Ye Junlin benar-benar membawa mereka ke sini. Mengejutkan, takut, terkejut, hampir semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengharapkan penemuan seperti itu. Mimpi, itu pasti mimpi, inilah yang dipikirkan semua orang. Mereka tidak mau mempercayai apa yang mereka lihat di depan mereka. Bukan hanya mereka tidak ingin mempercayainya, bahkan Tian's Mansion dan semua orang Daxia yang hadir pun tidak mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana 100 jenius terkuat di Daxia bisa muncul? Bukankah mereka sudah dihapuskan? Arteri bela dirinya dihancurkan secara paksa, dan dia tidak dapat berkultivasi. Belum lagi, dia tidak lebih baik dari orang biasa. Bagaimana mereka bisa datang? Ada juga 3 teratas dalam daftar tanah. Dalam berbagai pengejaran, keberadaan mereka tidak diketahui, hidup dan mati mereka tidak pasti. Kenapa mereka semua muncul di sini? Tian's Mansion sudah lama mencarinya, tetapi tidak ada sehelai rambut pun yang ditemukan. Mengapa mereka muncul? Tak terbayangkan. Semua orang yang hadir memandang pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Ekspresi mereka sama bekunya dengan patung batu. Untuk sementara, tidak ada yang bisa bereaksi, bagaimanapun, ini tidak dapat dibayangkan. Orang yang mengatakan tidak ada seorang pun di Daxia. Suara Ye Junlin terdengar, membawa semua orang kembali ke dunia nyata satu persatu. Bintang Gemini di belakangnya mengangkat kursi di belakang Ye Junlin, dan Ye Junlin duduk. Semua orang menjadi tenang, tapi wajah mereka masih penuh keterkejutan. Nyata, semua ini ternyata benar. Sekarang setelah semuanya mencapai titik tertentu, setiap orang harus menerimanya meskipun mereka tidak menerimanya. Ratusan jenius dari Daxia ada di sini, fondasi masa depan Daxia ada di sini. Yang paling penting adalah semua orang jenius telah pulih. Momentum setiap orang seperti naga, dan lautan darah melonjak, di mana kesan terluka atau seni bela dirinya lumpuh. Juga, bukankah 3 teratas dalam daftar berarti mereka terluka parah? Semua orang sepertinya baik-baik saja. Bagaimana kabarnya? Untuk sesaat, orang-orang dari Pulau Timur, Kerajaan Bintang, dan negara-negara lain semuanya tampak pucat, wajah mereka pucat, dan kaki mereka bahkan gemetar. Hojo Yoshimichi, yang berdiri di platform tinggi dan baru saja menunjukkan situasinya, kesombongan di wajahnya benar-benar hilang, betisnya gemetar, dan dia hampir tidak bisa berdiri diam. Dia menelan ludahnya dalam suapan besar, tanpa diduga, dia berteriak begitu arogan, ini adalah tendangan keras di pelat besi, bersambung.